Hampir 1 minggu, sekolah menengah atas Negeri 4 di Ciputat Timur, Tangerang Selatan tergenang banjir. Air sulit mengalir karena drainase tertutup sampah yang dibuang secara liar. Tahukah kamu? Berdasarkan hasil riset Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021, volume sampah di Indonesia mencapai 18,2 juta ton, terdiri dari 154 kabupaten atau kota. Kemudian, pada tahun 2021, berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional SIPSN, capaian kinerja pengelolaan sampah 2021 diliputi timbulan sampah mencapai 28,8 juta, penanganan sampah terkelola mencapai 49,5%, dan pengurangan sampah terkelola mencapai 15,49%. Data komposisi sampah di Indonesia tahun 2021, yaitu sampah sisa makanan berada di peringkat pertama mencapai 40,21%, dan sampah plastik menjadi peringkat kedua mencapai 17,54%. Dapat kita lihat di sekitaran sungai banyaknya masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, mengingatkan bahwa harus ada kesadaran yang tepat untuk mengurangi kebiasaan buruk tersebut. Bukan hanya pemerintah saja yang harus peduli terhadap sampah, tetapi masyarakat juga harus peduli dan tidak menyepelekan kebiasaan buruk tersebut. Cara menanggulangi bencana banjir yang akan kami lakukan yaitu membuat inovasi recycling culture, yang dimana recycling culture merupakan upaya manusia untuk mengolah sampah secara efektif. Mendaur ulang sampah memang bukan jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut, tetapi memilah sampah yang dapat didaur ulang, maka jumlah sampah dapat berkurang sedikit demi sedikit. Adapun cara recycling kultur, yang pertama recycling kultur organik menggunakan sisa makanan dan sampah rumah tangga. Yang kedua, recycling kultur anorganik menggunakan botol, kresek, sedotan, dan menggunakan bungkus kopi. Inovasi yang akan kami buat yaitu alat komposter khusus. Inovasi alat komposter khusus ini menggunakan teknologi canggih yang terinspirasi dari Kanada. Alat ini sendiri bekerja dengan menggunakan energi panas untuk mengolah sisa sampah makanan dan merubahnya menjadi pupuk. Terdapat food dilyzer tablet untuk menunjang nutrisi pada pupuk yang telah diolah, di mana food dilyzer tablet dilarutkan terlebih dahulu, disemprotkan pada pupuk sebelum pupuk diberikan pada tanaman tersebut. Berikut merupakan konsep desain alat komposter khusus dengan memanfaatkan sampah sisa makanan menjadi pupuk. Selanjutnya yaitu konsep bagian dalam alat komposter khusus yang akan kami buat untuk 10-20 tahun ke depan. Selanjutnya yaitu konsep inovasi cara kerja alat komposter khusus. Tahap pertama, buka tutup alat ini dengan memutar berlawanan arah jarum jam hingga panah pada tutup ember menghadap ke simbol buka kunci yang digambarkan di bagian atas. Angkat untuk melepas. Tahap kedua, angkat ember lurus dan menjauh dari alat komposter canggih tersebut menggunakan pegangan logam lipat. Tahap ketiga yaitu tambahkan sampah sisa makanan Anda ke dalam ember, jangan membuat ember melebihi garis fill yang ditandai. Lalu setelah sampah dimasukkan ke dalam ember dan dinyalakan alat komposter tersebut, akan terjadi tahap pengeringan, penggilingan, dan pendinginan. Jika sampah dari sungai diambil dan di-recycling, akan membuat sungai menjadi bersih dan terhindar dari bencana banjir. Ruang lingkup PKM VGK terdapat 6 isu nasional. Sistem ini mendukung salah satu ruang lingkup PKM VGK yaitu bencana dengan fokus tujuan yang hendak tercapai yaitu mengurangi produksi limbah melalui recycling kultur agar mencegah terjadinya banjir.